Emang sih Mas, target kita terutama di sini kan menyasar anak-anak karena apa Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman LDP Project. Kali ini saya lagi berada di Desa Sidodadi, Kecamatan Gerbo, Purwodadi. Purwodadi apa Purwosari, Mas? Purwosari. Nah, kali ini saya mau ikut melakukan kegiatan Ramadan berbagi yang dilakukan oleh Karang Taruna Desa Kerajaan yang berkolaborasi dengan Purwosari Awisam. Nah, kali ini saya mau menemui Mbak Panda, yang mana beliau adalah ketua panitia. Oke, kita jalan ke bawah ya. Nah, ini teman-teman udah sama ketua pelaksana Mbak Panda dari Pemuda Kerajaan, Mbak ya. Iya, dari Pemuda Kerajaan Sengon. Nah, ini kan kalau dari pamfletnya kan kolaborasi antara Pemuda Kerajaan sama Purwosari Awisam. Iya. Nah, ini kegiatan ini tuh inisiatifnya itu gimana? Sebenarnya bergerak dari memang setiap tahunnya memang kita punya program, banyak program banget. Cuman karena momentum Ramadan pasti semuanya kan berlomba-lomba sekalian ngonten dan beramal, berbagilah intinya. Jadi sebenarnya pertama dulu sih gagasannya pengennya bikin acara di tempat yang terdampak gempa kemarin, seperti di Malang, Tutur dan sekitarnya. Cuman kayaknya mereka kan sudah banyak yang reach ya, udah banyak banget dari melirik ke memang kan universal lah itu. Terus akhirnya karena saya sering kesini, terus saya akhirnya cerita-cerita sama teman-teman deket gitu. Akhirnya ya sudah ada gagasan seperti ini di sini memang membutuhkan banget. Jadi kenapa enggak gitu sih. Kalau awalnya memang dari kepedulian itu aja sih, sekalian sama movement kita di bulan Ramadan gitu. Ya, jadi ini secara nggak langsung kalau bisa saya katakan itu jiwa sosial sampean ini langsung tergerak gitu ya. Iya. Jadi bukan ada tekanan atau suruhan dari orang lain. Iya, gitu sih inisiatifnya. Jadi, memang. Ini mungkin suatu gerakan bagi anak muda yang bagus sih Mbak menurutku. Iya. Soalnya kan bisa dikatakan generasi muda sekarang itu ya kita nggak bicara semua ya, tapi sebagian besar kebanyakan itu jiwa sosialnya udah bukan hilang tapi meredup. Iya. Bisa dikatakan seperti itu loh. Nah, mungkin dengan adanya kegiatan yang dilakukan Mbak Panda sama Mas siapa? Purwosari Awisam? Mas Abbas. Mas Abbas. Nah, itu mungkin bisa membangunkan ya minimal tidak lingkup kecamatan lah. Nanti siapa tahu ada impact dari orang-orang kecamatan Purwosari berimbas ke kecamatan yang lain, ke yang lain, boleh, atau bahkan siapa tahu pemerintah mau ngajak. Nah, gitu sih. Nah, mungkin gitu aja. Dan intinya juga selain goalsnya di donasi, tapi kita juga intinya yaitu sih balikin rasa teman-teman lagi, menumbuhkan rasa teman-teman untuk peduli ke sekitar, apalagi terdekat, itu aja sih kayaknya. Nah, tapi mungkin lebih afdol kita kalau ketemu sama Mas Abbas. Oh, boleh. Karena kan yang mempersembahkan atau yang punya hajatan ini kan dari Pemuda Kerajaan yang diwakili Mbak Panda sama Purwosari Awisam yang diwakili kita bisa dengan Mas Abbas gitu. Sambil datangnya Boleh. Sepertinya sampean mau briefing. Ya nggak apa-apa, nanti kita ketemu Mas Abbas dulu ya. Iya, boleh. Ini kebetulan teman-teman juga udah masuk di sesi storytelling sama adik-adik yang ada di sini. Itu sih. Nah, jadi kita lihat storytellingnya ya teman-teman. Buat Mbak Panda. Ya. Semangat terus ya. Semangat terus ini. Siap-siap. Ya, makasih. Ya.
lihat proses storytelling dari teman-teman kita. Oke, yuk. Saya sama Mas Andreas salah satu yang menggerakkan acara ini. Nah, ini gimana Mas melihat perkembangan kehidupan di sini? Iya, jadi apa yang membuat saya tersentuh kan, ya ini anak-anak. Waktu kita survei pertama, saya sama si adik Maul itu tak tanya, Dek sini, kamu mau jadi apa nanti, gedenya mau jadi apa gitu loh. Kalau udah besar mau jadi apa? Dia nggak bisa jawab, bukan dia malu atau apa gitu. Cuman memang dia tidak ada pandangan gitu loh. Ketika melihat, oh bapak saya sebagai petani karet, ibu saya sebagai repot di rumah, ya sudah gitu loh. Dia nggak ada. Nah itulah pada saat itu yang menyentuh hati ya, menyentuh kita gitu loh. Kenapa kok donasi yang kali ini kita konsep sedemikian rupa, kenapa kok targetnya juga anak-anak? Karena itu tadi yang harus kita pikirkan, bukan hanya sekedar kebutuhan kenyang perut, mek ngunu-ngunu tok, kasih donasi makan, bukan mek itu tok, tapi kita sekarang lebih ke masa depan generasi warga sini. Kita harus mulai memikirkan buat generasi-generasi muda yang seperti ini ya, itu sih. Nah mungkin apa ya, harapan nih sampean dengan adanya ini itu apa, dengan adanya kegiatan ini? Bukan harapan buat kita sebagai donatur, bukan, tapi harapan kita kepada anak-anak yang di sini. Itu apa harapannya sampean? Semoga mungkin ini yang kita lakukan ini kan bukan hal besar, cuman hal kecil lah kalau dibandingkan sama orang-orang yang punya kekuasaan. Mereka harusnya bisa lebih perhatian, melakukan yang lebih besar daripada kita yang lakukan gitu. Cuman meskipun kita lakukan kecil, kita punya harapan. Moga-moga nantinya ada perubahan. Ada perubahan, itu aja dulu. Minimal dari mental, pola pikir, apapun itu untuk generasi-generasi muda selanjutnya. Ya meskipun harapan itu kecil, yang penting tetap ada. Ibarat kata kita ada di kegelapan, ya meskipun cuma pakai nyala api dari lilin itu udah harapan. Ya, seperti itulah. Jadi kita semua yang ada di sini nggak mengharapkan dengan adanya kita ini bisa langsung berubah semua. Kita berharap pelan-pelan, kecil-kecil Mas ya. Karena ibarat kata di sini tuh masih gelap gulita. Kalau kita berharap langsung pakai lampu yang 100 watt, otomatis orang-orang kan bisa buta, silau. Jadi harus dari kecil, dari api lilin dulu ke besar-besar. Nah kalau udah semuanya punya pikiran, maksudnya pikiran ini masa depannya sudah punya pandangan, nah itu bisa ada harapan lebih lah. Nah ini untuk acara ini berapa hari Mas? Kebetulan kita cuman sehari ini aja ya, maksimal ya besok pagi lah kita bisa buka atau sahur bareng. Nggak tahu, nanti lihat kondisinya dulu, kita memungkinkan apa enggak untuk nginep di sini. Gitu aja sih. Nah ini mungkin dari persiapan di belakang ini apa sudah selesai Pak? Masih ada? Belum, masih proses. Oh ya, buat nanti teman-teman ya, kita mulailah gerak untuk hal-hal seperti ini, yang bukan hanya sekedar urusan perut, yang bukan hanya sekedar urusan materi saja, tapi kita mulailah kita gerak juga buat peduli buat anak-anak kecil ya. Supaya adik-adik ini open minded ya sama dunia luar. Supaya nggak, ya bisa dikatakan nggak sampai tertinggal. Karena gimana pun mereka ini kan penerus bangsa. Kayak seperti
presiden yang sekarang, bupati, gubernur, entah itu dari jenderal polisi, tentara, itu kan semakin lama kan semakin tua. Nah, Kan penerusnya harus mereka-mereka ini lebih kan baik. ya, nah, Penerusnya harus lebih baik gitu siapa aja. tahu dari anak-anak di sini ya bisa mencapai keinginan tadi, ada yang bilang polisi minimal Kapolda, amin. Ada yang jadi apa di TNI, jadi di dokter, ya semoga aja adik-adik ini banyak apa ya, banyak apa dukungan lah dari keluarga, dari lingkungan sekitar, bahkan dari pemerintah, yang kita harapkan sih sebenarnya supaya mereka ini tetap punya semangat buat sekolah. Iya. Nah, untuk Pokoknya wariskan yang terbaik buat mereka. Situ tuh. kita lanjut. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, kita sudah sama Mas Abbas. Ini salah satu yang apa ya, melaksanakan kegiatannya dari Purwosari Awisom, Mas ya. Siap. Ini kan tadi sudah ketemu sama Mbak Panda, terus sama Mas Andreas juga. Nah, ini sekarang sama Mas Abbas. Oke, siap. Nah, ini ceritanya Samen gimana, Mas? Kenapa? Melihat keadaan di sini tuh gimana? Samen ngerasa kayak tergugah atau merasa simpati atau gimana, Mas? Ada dua hal sih, Mas. Sebenarnya kalau di sini 50-50 juga. Melihat kalau keadaan lingkungan di sini, mungkin kalau perspektif saya pribadi, apa ya, mungkin juga orang di sini pengen lah jauh dari keramaian juga. Satu, dan dua sisi lagi yang terpenting sih, ini kurangnya pemerhati dari pemerintah juga. Kurang sih. Dan mungkin saya pribadi ini atau kita keseluruhannya nggak terlalu banyak berharap kepada siapapun. Kalau kita selagi bisa, kita aja yang gerak, nggak usah jagain dari siapa aja. Kita mampu, temanmu mampu, ya wes kita kolaborasi aja. Terus kalau kondisi di sini ya sebenarnya miris, Mas. Ketika era milenial industri 4.0 ini ya, ini industri wes canggih-canggih, berkembang. Zaman gawat yang tak bawa ini canggih-canggih. Tapi banyak masyarakat yang di sini tuh kurang tertinggal mungkin ya, mungkin bisa dikatakan iya tertinggal. begitu, kurang ada apa ya, respon dari pemerintahan masyarakat. gitu mungkin. Itu sih. Nah, untuk Mas Abbas sendiri ini ada harapan nggak buat adik-adik sini? Soalnya kan dari penjelasan Mas Andreas, fokusnya itu ke anak-anak. Nah, untuk harapannya Mas Abbas sendiri ke anak-anak itu bagaimana? Oh iya, itu memang sih, Mas. Target kita terutama di sini kan menyasar anak-anak, karena apa, masa depan kita ini ada di tangan anak-anak. Benar-benar. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bantu untuk ibu rumah tangga dan juga bapak-bapak di sini. Tuh. Kalau harapan saya sih, ini kan teman-teman lagi storytelling nih, lagi cerita-cerita. Harapan saya sih teman-teman di sini atau adik-adik di sini itu bisa apa ya, nambah wawasan lah paling tidak. Ketika benar mereka bertempat tinggal di sini, tapi mereka bisa membawa nama-nama orang tua di sini, membawa cita-cita orang tua, cita-cita keluarga itu bisa naik dan bisa mengangkat derajat orang tua. Setidaknya open minded lah buat anak. Iya, dapat wawasan yang luas gitu. Benar-benar. Nah, untuk kegiatan ini, Mas ya, kendala yang paling berat itu apa, Mas? Yang menurut Samen dan tim gitu alami? Kalau selama kemarin berkegiatan ada 5 titik amal. Kemarin acaranya Ramadan berbagi. Benar. Untuk kampung di tengah hutan. Nah, mungkin kendalanya satu, pengumpulan donasi sih, Mas ya. Karena kenapa? Sebelum acara ini terselenggara, beberapa dari Menggerak Purwosari ini udah buat gerakan amal seluruh, mulai dari bencana, mulai dari donor darah, kemudian ke yatim piatu. Jadi rentetan acara hampir 1 tahun terakhir itu kita buat amal toh. Kemungkinan besar mungkin banyak pemuda atau orang-orang lain bosen atau, Mas ya, kok acara amal toh kan gitu. Ya mungkin kalau kegiatan-kegiatan ini kendala insya Allah lancar, Mas. Cuman kita butuh sih dukungan dari siapa ya, dari kepedulian masyarakat lain, masyarakat sekitar lah. Kita sebagai itu, Mas, apa ya ngarannya, kita ini mungkin dari teman-teman punya inisiatif ini membuka jalan pikir masyarakat lain lah, biar kepeduliannya merata. Iya benar-benar. Nah, ini untuk
kan kondisi geografis terus jalanannya seperti ini Mas ya. Ketika perjalanan ke sini akomodasi itu apakah dari teman-teman ada yang merasa oh ini kita terlalu susah kayak ngeluh lah intinya. Gitu. Apakah ada dari teman-teman, terus itu gimana dari Mas Abbas sendiri atau yang lainnya saling menguatkan? Halo, itu sih kalau menurut saya pribadi sama teman-teman tadi ke sini, kalau lihat jalannya mungkin sering dilalui teman-teman karena apa ya, ini kan jalan perhutani sama Mas ya, punya perhutani. Ketika lewat sini, oh ya mungkin udah biasa jalannya, tetapi loh ternyata kok ada kampung itu yang mungkin hilang rasa biasanya. Jadi kayak semangat buat kesini lagi itu. Iya begitu sih, di jalan seperti ini kok masih ada sih kampung seperti ini. Kalau bisa dikatakan tengah hutan Mas ya? Ya di tengah hutan karena ini perbatasan sih Mas. Jadi jalan ini kalau dari arah Purwodadi kan lewat Nama Jajar. Ini dari Purwosari ke Nama Jajar. Jadi di tengah-tengah ini. Oh oke. Jadi ini termasuk di hutan perhutani ya? Perhutani di Purwodadi ini. Oke. Nah mungkin itu aja Mas dari aku yang ingin tak tanya-tanyakan. Siap. Dan harapanku sih semoga lancar semua. Amin, sampai nanti sampai acara terakhir penayangan dari filmnya siapa Mas Felix ya? Mas Felix itu Mas Felix datang itu yang baju merah. Oh iya siap nanti kita bisa wawancara juga ya. Nah ini mungkin saya nggak bisa sampai akhir sih. Siap, karena ada pekerjaan lain. Nah ini juga saya pribadi mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Sebagai bentuk kayak dukungan buat teman-teman lain supaya pemuda-pemuda lain ini ada trigger atau daya dukungan buat jiwa sosialnya. Ya, betul. Nah mungkin cukup itu aja Mas Abbas, terima kasih banyak ya. Sama-sama Mas. Sukses terus. Amin. Semoga lancar sampai siap. Semoga lancar sampai nanti malam. Ya, siap. Terima kasih. Mboten nggak ada tempat tinggal warga kula sing wonten mriki. Niki aktivitas niki penyadap karet ketan niki tapinus nggih. Aktivitas nah niku per periode 15 hari niki angsal mutan 1 drum. Nah, niki ningali lebar luas garapan menika nggih. Per drime niki digaji oleh perhutani perusahaan 350.000 per drim 15 hari sekali. Damel cekap ditambil mboten nggih mboten. Wonten ngriki untuke mboten bayar pajak teng perhutani. Pokoke warga ngriki purun nyambut damel teng perhutani mekaten ya. Nah mungkin vlog kali ini cukup sampai sini karena apa, saya terkendala waktu, harus kerja dan juga ada urusan lain yang harus diselesaikan. Nah buka dulu aja ya, ini kan sudah nggak sama narasumber. Nah mungkin saya berharap buat teman-teman lain juga ada niatan, ada inisiatif untuk melihat saudara-saudara kita, melihat teman-teman atau tetangga kita yang membutuhkan. Di sini saya merasa bangga karena apa? Masih banyak pemuda yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nah, acara ini juga didukung dari berbagai pihak. Pertama, terutama dari teman-teman yang bergerak di bidang perkopian atau di bidang bisnis. Yang pertama ada Angkringan Harakono, terus Arunika, terus ada Tanggal Tua, terus ada dari Pengofisial, ada juga siapa? Pertelon TV, terus ada Mas Felix, dan juga alhamdulillah ada bantuan juga, bantuan semangat, bantuan logistik, dan juga bantuan dukungan dari ACT, yaitu Aksi Cepat Tanggap. Apa itu ACT? Bisa dilihat di video sebelum ini. Kita kali ini juga berkolaborasi juga dengan ACT, dan harapannya ke depan nggak hanya sampai sini, tapi
kedepannya kita bisa terus untuk bergerak demi kemanusiaan. Nah, cukup sekian sampai sini video kali ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe buat teman-teman. Dukung terus channel saya supaya terus berkarya, supaya terus memberikan apa ya, sedikit wawasan dan informasi. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa dan selamat sore. Terima kasih.